ya. Gila, tapi sayangnya masih belum bisa dipraktikkan sama Oji. Gak apa-apa. Next time. Kita langsung masuk ke game yang kedua antara Onyx Indonesia melawan Onyx Filipina. Kali ini di match kita yang ketiga best of 3 series. Ini bakal menjadi game penentu. Apakah bakal bisa diambil poin penuhnya oleh teman-teman dari Onyx Indonesia 2-0 Yes, atau bener justru banget. bisa dijegal? Dan buat kalian semua, lihat yang di rumah. Jangan lupa buktikan kita penonton Indonesia terkencet, tersolid dan terbesar di dunia. Buktikan like sampai 50.000. Dan jangan lupa saksikan memuncanakan emot. Dan di arah mid lane kita lihat udah ada clear minion dengan cukup cepat dari seorang Sans dan juga Drian. Bakal coba dirusuhin. Ini Rasi udah berada di garis depan dan langsung retribution diamankan oleh seorang Sans. Dan Jay lebih memilih mengambil bulir-bulir jeruk yang didapatkan dari sebuah merah. Oh, salahnya kali ini yang akan bermain Lunox ya. Dan Rasi bakal coba menjaga terlebih dahulu. J-nya udah benar-benar terdetek banget, dia bakal bermain rusuh ke area red buff-nya. Dan kali ini Drian bakal coba untuk clear minion terlebih dahulu di area mid. Bahkan terlalu agresif juga melihat dari Onyx PH pun mereka bisa aja coba untuk konsisten mau ngerusuh di early-nya dengan ada Hilda dan juga Valir ya. Yes, benar banget. Tapi ternyata Rasi bersama dengan Sans memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff. Little kecil gold buff di arah top lane. Dan bahkan Hated kali ini menjadi support beneran. Dia tidak menjadi striker bayangan untuk kali ini. Dan Kairi masih bakal menjadi prioritas untuk para pemain dari tim Onyx PS di arah mid lane. Dan Drian bakal mensecure di arah high ground tentunya. Bakal coba dipasang dengan satu buah Thornros oleh seorang Sans. Dan bakal ada follow up lagi. Gak bakal ada follow up lagi. Oh, tapi Rasi ejector karena belakang dan miss ternyata teman-teman dari seorang Sans. Almost is never enough. Tapi di arah sana ada Sasa mencoba mendapatkan seorang Hated dan first blood. Diamankan oleh seorang Chang'e. betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini juga sebenarnya follow up yang baik dari Sasa sendiri. Sans langsung berotasi ke area top lane-nya. Dan kalau kita lihat pun dengan satu first blood yang diamankan sama teman-teman Onyx ID ini benar-benar awal yang baik banget ya buat teman-teman dari Indonesia. Yes, bener banget. Seperti yang di game yang sebelumnya First Blood lagi-lagi diamankan oleh tim Onyx Indonesia. Dan untuk kali ini dari tim Onyx PH, seorang Valirnya agak sedikit struggle Israel. Kenapa? Dia pakai flicker ya. Bude, Bude Monster kata Cimomo. Ya nggak apa-apa Ji. Tadi Bapak, sekarang Bude. Lama-lama gue Jevel aja ya. Iya. Oke, Cipela. Salah. Bercanda. Kalau itu bercanda. Dan kalau kita lihat kali ini masih belum ada balasan dari teman-teman Onyx PH. Mengingat juga mereka benar-benar coba mencari celah terlebih dahulu. Karena mereka juga nggak bisa, tapi di sisi lain. Liaknunya di pick off di area bawah. Ini sepertinya ada kombinasi nyanyian luar biasa duet maut antara Boots featuring dengan seorang Rasi di arah bottom lane. Dan bahkan Alicia tumbang dari, pokoknya ini dari Profesor KB. Bacanya tuh Liaknu. Liaknu. Iya, kita bantu juga buat kalian semua yang bingung cara bacanya Liaknu. Seperti apa? Liaknu ya. Dan di arah blue buff dari tim Onyx ID bakal muncul lagi. Dan harusnya Lancelot dari seorang Sans menuju ke arah blue buff. Dan ternyata Rian jangan mencuri. Rian jangan mencuri, berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder. Dan satu buah blue buff bakal diamankan. Udah disyukur oleh dua player dari tim Onyx PS. Mereka nggak mau kehilangan satu buah blue buff untuk seorang Kairi. Iya, dan kalau kita lihat Rian kali ini sendirian. Ada Yuzong mulai datang dengan Dragon Tail-nya, tapi dimotong di area depan J-nya. Agak sedikit off, tapi Rasi di saksi belakang bakal coba untuk diharas. Habis-habisan tempo Soulblade mulai dibuka oleh seorang Link-nya. Tapi kali ini kita lihat Drawler-nya berhasil mendapatkan satu lagi. Bakal tumbang tamusnya, tapi Sans masih mau lebih. Masih menuju ke area belakang, kali ini J-nya bakal coba dicicil terlebih dahulu. 2 untuk 2 kali dari kedua tim dan Onyx ID mereka langsung rotasi lagi dan lagi menuju ke arah turtle mereka yang pertama. Jay udah melihat adanya pergerakan Sasa mulai mengusir dengan Chaos Assault kali ini dan bahkan turtle-nya berhasil bisa diamankan oleh teman-teman dari Indonesia. Lebih kali ini bakal coba rotasi dan bahkan Thornros ke arah seorang Jay. Chaos Assault dari seorang Sasa hanya memberikan poking damage aja di area bawah. Liaknu sudah boleh menjaga, kali ini Blood udah mulai dibuka tapi ternyata Flowing Blood bakal coba untuk digunakan hanya untuk kabur aja dari seorang Liaknu. Dan Sasa bersama dengan Sans juga tidak akan terlalu memaksakan. Ada Jay yang mulai datang dari area busnya, kali ini mencoba untuk menargetkan seorang Sans, tapi dari Jay juga masih mencoba untuk tarik ulur saja di area bawahnya. Sedangkan di area mid, Rasi ejector hampir aja mengenai seorang Kairi, tapi hanya minion saja yang dilempar di sebelah sana. Mau lebih, Sansnya benar-benar digangguin banget, Jay-nya benar-benar ngeselin banget. Coba untuk memberikan poking damage kali ini Thornros ke arah seorang Jay dan makan ejektornya. Gak perlu ejektor dari seorang Rasi. Sudah tumbang dari seorang Jay. Dan harusnya lihat kali bakal coba dipasangkan langsung ada Sabomo first gak berhasil mendapatkan seorang Hated.
masih ada Flicker menyelamatkan dia. Tapi dari mid lane, ini kalau ada satu minion aja Sas bakal bisa dapetin seorang hit. Tapi lihat, langsung ada satu botol top lane ke arah belakang dari Kairi memilih untuk clear minion di sisi lain. Bot yang bukan Lius, Andre kali ini berhasil mendapatkan Liaknu untuk kedua kalinya. Iya, 3 kali tumbang kali ini dari seorang Liakno ini bisa dibilang kayak kurang baik juga buat seorang Elise yang kita tahu Elise adalah scaling hero di area late game yang butuh item banget. Jadi kalau dia ke pick off terus menerus, level dia akan ketinggalan, dari sisi item juga pasti akan jauh ketinggalan dibandingkan offlaner lainnya. Yes, dari itemnya udah memiliki 3.500 untuk seorang Kairi, dia malah lebih unggul dibandingkan seorang Sans ya. Elise-nya miskin banget sih, Yes, 2.600. 2.600 yes bener banget, tapi kalau di sisi lain jauh headnya pun lebih unggul diberikan support dan juga TK dari tim Onyx PH. Mungkin kalau di posisi kayak gini Hildanya bakal lebih enak banget untuk di-hit. Seperti yang udah aku bilang, dia masih empuk banget. Beda banget kalau mereka punya winning condition. Kalau mereka punya momen di early game, Hildanya bakal agak sedikit sulit di pick off. Tapi karena kali ini J-nya agak sedikit susah, struggle Israel. Bahkan bisa dibilang ini terpaut miskin. Dia nggak punya item yang capable untuk menahan damage yang dimiliki seorang Sans dan kawan-kawan. Gak ada item defense juga, jadi bisa dibilang dia cukup renyah juga. Renyah kayak kerupuk gitu ya. Dan bakal coba untuk rotasi kali ini. Dan di area atas Yuzong ya, bakal hilang. Oh, di area bawah hilang begitu saja karena di area atas udah bertukar ya dengan seorang Elise. Yes. Betul, bukan sembarang betul kali ini. Lihat dari para pemain dari tim Onyx Indonesia mendominasi di early game kali ini. Beda di game banget. Keduanya. Di game yang pertama itu mungkin mereka agak sedikit struggle, tapi ternyata permainannya sudah terbaca sedikit demi Siki ya. Siki. Yes, bener banget Momo Chan dan Jadi Rasi. mereka pede banget ya di game kedua kali ini. Beda banget gameplaynya lebih kayak oke. Lebih bebas. Lebih freestyle banget, tapi ternyata bakal coba dipaksa karena belakang Rasi masih bisa bertahan di sisi sana. Langsung bot dipaksa. Lihat dengan komedi putarnya motor saja, tapi ternyata di sana Jay harus tumbang oleh seorang Sasa. Dua player dari tim Sorry Onyx PH gratis ini bakal coba dimakan oleh seorang dia. Double kill kah diamankan, ternyata tidak. Terisa-bisa oleh Api Asmara, shutdown diamankan dan Liaknu berhasil mendapatkan double kill. Oh my god, ini bencana untuk tim Onyx PH. Mereka kehilangan 3 playernya dan bahkan di bawah 2 turret hilang dan di arah mid juga bakal diamanin lagi oleh seorang Sasa top lane untuk seorang Sasa dapetin turretnya. Iya, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup baik sekali untuk teman-teman dari Onyx Indonesia. Bisa dibilang kayak mereka dapetin turret, 3 turret sudah dikantongi kali ini. Lightning Transient dan juga Dominant Ice untuk jauh head dan juga Lunox-nya kali ini. Rasi, dia bakal tanky lagi, bakal lebih berani lagi untuk maju ke area depannya. Karena lini depannya untuk menelan semua damage yang keluar dari teman-teman Onyx PH. Kalau kita lihat replaynya, ini bagus banget sebenarnya. Kira aku bakal dapat gratis nih 2, beli 1 dapat 2. Ternyata isep-isepnya luar biasa. Oh, masih ada minion. Iya minion, dapat dari minion soalnya. Minion itu kalau nggak ada minion itu Boots nggak tumbang tuh. Kita langsung dia yang tumbang duluan kan. Iya, tipis banget soalnya. Tapi ini dari tim Onyx ID juga harus berhati-hati sih. Kita lihat. Dari seorang Alicia udah mulai bisa memberikan damage yang cukup luar biasa. Meskipun dia kayak udah 4 kali ke pick off ya. Yes, bener banget. Udah mulai berasa sakit. Flicker dipakai oleh seorang Jay, tandanya Flicker di menit yang ke-10 harusnya ya. Bukan 8. 10.30. Oh iya, maksudnya nanti bakal ada lagi. Iya. Iya, karena 120 detik. Wow, retribution yang sangat cepat dari seorang Kairi. Mau coba dipasang langsung ada satu momentum shower sembur ke arah belakang. Kairi bakal menjadi pilihan, tapi ternyata Largan kemana-mana gak boleh pulang, maunya digoyang. Langsung ada tepukan manja dari seorang Rasi di arah belakang sana. Iya, di sisi lain Liaknunya bakal tumbang juga. OG2 member dari teman-teman Filipina kali ini berhasil ditumbangkan oleh teman-teman Onyx Indonesia. Onyx Esports benar-benar mendominasi jalannya pertandingan di game yang kedua kali ini. Agak sedikit kalau kewalahan sepertinya dari teman-teman Filipina, mereka jadi bingung mana lane mana yang harus kita protect karena lihat lane bawahnya gundul, lane atasnya udah mulai gundul juga, udah mulai di-push. Betul, bukan hanya itu aja, tadi Kairi pun udah mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane, tapi ternyata masih terhambat ya. Kali ini belum lancar dan belum mulus jalan yang dimiliki oleh seorang Kairi. Dan di sisi lain Sans bakal coba untuk masuk, ternyata ini ya menjadi perangkap untuk seorang Sans. Masih bisa terperangkap, masih ada 1 buah pacar, tapi ternyata karena belakang sana Penta Magician menghindari pergerakan dari seorang Hansel. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Rasi mengkap dengan cukup baik, C udah macul dan kali ini Driannya memberikan damage cukup besar dan Liaknu mulai datang. Aku ada tidak ini diam-diam merayap. Agar ini menjadi 1 buah blunder untuk tim Onyx Indonesia. Drian udah mulai datang, kehilangan 1 buah poin pun menjadi pilihan. Karena belakang Sasa harus mundur. Lihat damage terlalu besar, tercatat. Point kill diamankan oleh seorang Link. Oh, tapi lihat dari, aku kira nggak bakal ke pick off, tapi masih ada seorang Rasi gini.
meskipun mendapatkan triple kill. Tapi oh Maniac untuk seorang Kairi. Yes, Itu sebenarnya ya. Maniac. Kalau bisa kita lihat tadi sayang banget. Sunsnya harusnya nggak usah terlalu paksain untuk team fight. Dari di atas sih, dari misalnya aku udah bilang kan ini akan menjadi blunder. Aku Iya. udah bilang gitu kenapa? Karena Soalnya- udah jauh. Bener. Bootsnya mati sia-sia. Sasanya juga tadi masih coba untuk rotasi dulu ya. Tapi Sunsnya udah keburu masuk sih. Yes, menjadi kerugian luar biasa dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Dan lihat, satu kali blunder membuat nafas yang cukup segar untuk tim Onyx PH. Mereka dapetin turret, mereka dapetin buff, bahkan jungle semua dimakan. Kali ini posisinya terbalik. Ingat, kapanpun, dimanapun, di Land of Dawn bisa membalikan keadaan. Betul, apalagi kalau udah hampir masuk ke area late game ya, Ji. Ya, semua itu bisa terjadi. Oh, semua bisa terjadi, tergantung dari inisiasi, tergantung dari setupnya juga. Tapi Onyx PH kali ini mereka benar-benar untuk ngambilin semua dulu turret objektif dari teman-teman Indonesia. Sampai akhirnya mereka sekarang bisa nyamain kedudukannya, 4 turret yang dimiliki dari kedua tim. Bahkan bukan itu. Apa tuh? Goldnya. Iya, makanya udah Coba mulai dikejar juga. nyusul. Goldnya coba nyusul. Terus juga dari laning phase-nya mereka dorong. Dan buat kalian semua, ayo kita tetap dukung karena semangat dari kalian, semangat moral, komentar kalian yang bisa membuat tim Indonesia menjadi juara di MPL Invitational. Jangan lupa di like juga, dukung dengan hashtag Indopride, dengan hashtag tim kalian masing-masing, Go Onyx. Ya kan untuk saat ini yang bertanding dari tim Indonesia ya kan. Iya, dan kali ini bakal coba untuk menahan pergerakannya di area Lord Pit terlebih dahulu. Yes, karena mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Karena mereka juga sadar, mereka sadar memocan mereka itu kalah dari laning phase-nya untuk saat ini. Mereka lihat minionnya bakal dorong semua dari 3 lane yang berbeda. Dan untungnya ada seorang Drian dengan 1 buah meteor shower. Semburan maut dan pompanya yang cukup kuat membuat usir mundur para pemain tim Onyx PH. Tapi lihat kali ini mereka bakal coba memancing doang. Memancing keributan di arah Bapak Lord yang terhormat. Nggak mungkin di follow up harusnya. Karena mereka pun takut untuk menabrak dari tim Onyx Indonesia yang udah menang war dari awal. Betul. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman dari Onyx Indonesia mereka pun juga harus berhati-hati setelah ada Maniac yang didapatkan sama Kairi. Ini Kairi bakal menjadi target cukup penting juga sih buat teman-teman dari Indonesia ya. Mereka nggak mau sampai kecolongan lagi seperti tadi. Dan kalau kita lihat pun dari Kairi tadi udah ada 1 item defense tapi di area atas ternyata udah mulai dibuka bootsnya. Kalau coba 1 versus 2 tapi lihat Rasi langsung unstoppable force ke arah seorang Liaknu. Kairi masih bisa pulang, masih bisa recall. Yes, bener banget. Kairinya pulang itu aku tahu banget rasanya deg-degan itu bisa dibilang hampir aja copot jantung tapi langsung ada panculan terhadap seorang Sasa masih bisa bertahan. Dia cukup tebal kali ini Dilan. Harus membuat dirinya menjadi naga kalau dia berhasil pulang langsung ada meteor shower ke arah belakang. Cica-cica di dinding ke arah seorang Rasi tapi Rasi bakal coba ditumbangkan kali ini Rasi down. Dan lihat, wah Rasi belum dan masih bisa selamat masih ada top damage. Dan bahkan dia ejector seorang Dilan. Di sisi lain Jainya juga gak bisa bertahan. Liaknu belum bisa follow up. Boots lagi-lagi menunjukkan taringnya. Boots yang bukan Kolius Andre kali ini memberikan permainan yang luar biasa memecah. Dan bahkan kalau kita lihat gelarnya terpick off hampir aja Rasinya yang kita lihat tadi tipis banget ya Ji ya. Kayak dompetnya Oji. Makanya aku bilang kalau misalnya Dilar nggak berubah jadi naga, dia nggak bisa tumbang. Aku kira ditumbangin sama Sans. Ternyata dia ikut team fight. Ikut team fight. Itu kayak pas, nah dia kan dari bawah ke arah Ke jungle. arah ya. Itu kan masih dikit ya, jaraknya nggak jauh. Arturan dia masih mainin ininya dulu, Iya, naganya. Black Dragon-nya. Iya, naganya masih cita-cita di dindingnya, masih dimainin di dinding, baru dia turun. Ini dia langsung turun kan tadi? Tadi soalnya dia bantu teman-teman tim fight di area jungle mid soalnya. Tapi dia langsung turun kan Dia tadi? langsung turun nah, lagi. aturan dia main naga dulu di atas. Main nakning, nung. Nah, nih, gitu. nih, nah, Nung. Soalnya tadi dia ada, harusnya dia udah ngeh ya, di bawah tuh masih ada Jawhead sama Lancelot. Soalnya tadi yang aku lihat, Liaknunya belum dapat posisi. Hmm. Makanya dia nggak masuk kan? Baru terakhir masuknya. Iya. Iya. Kalau Tapi kalau pas dia masuk udah keburu telat juga. kalau misalnya tadi masih main nung pakai naganya, nah mungkin itu Liaknu dapat posisi combo combro kalau kata Bude Monster.
Dan ternyata bakal coba dipancing di arah sana. Ada di Rasi yang bakal unstoppable karena seorang Rasi Hater masih tipis bisa banget. bertahan. Masuk ini didapatkan. Langsung ada Meteor Shower karena belakang Liangnu kali ini menjadi pilihan dari seorang Sasa. Tapi Ternyata Boots. Sasa order brilliantnya udah Kairi. dikeluarkan. Langsung tempo Somblet Kairi mencoba dapetin satu more point kill tambahan. Boots harus tumbang. Sasa bakal coba bertahan, masih ada satu Wizard Sanchez save contain dari seorang Liangnu. Oh, tapi darahnya tipis banget. Masih bisa memberikan damage ke arah seorang Sasa kali ini. 3 tumbang dari teman-teman Indonesia dan bahkan Linknya bakal melakukan split push di area bawah terlebih dahulu. Mengingat ada satu turret yang masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Filipin. Yes, bener banget, bener Oh, banget. Sekarang oh, bener kali ini oh. Hater tuh udah bisa mengusir mundur seorang Sas dengan area burst fireball dan juga satu boss sharing torrent, dan ini bakal menjadi Lord untuk tim Onyx PH. Ini Lord yang cukup berbahaya karena kemungkinan Lordnya bakal berada di arah mid lane dan harusnya ini bakal menjadi Wah. bencana untuk tim Onyx Indonesia. Iya, mereka benar-benar ID. mendominasi banget di arah early-nya. Setelah satu momentum aja dari Onyx Filipin, itu mengembalikan semuanya. Bener banget, Onyx ID, Onyx Indonesia. Tadi pengen ngomong Indonesia ID. Sama aja kan? Sama aja. Makanya aku pengen Onyx ID gitu. Kamu cinta banget sama Indonesia ya. Indonesia banget aku anaknya. Indonesia Tapi lihat Drian langsung mengeluarkan meteor showernya. Coba ditahan oleh seorang Jay. Dan lihat Jay masih lebih kuat untuk kali ini. Jay bakal nyebelin banget. Karena Jay udah punya item yang capable. Langsung ada burst fireball dikeluarkan. Sharing torrent tidak ada yang bisa mendefense. Dan lihat langsung dari Kairi udah mengeluarkan Oh, satu ini bahaya buah banget sih. pistolnya. Kali ini udah mulai masuk. Tapi Kairi Kairi. bakal coba ditumbangin. One last hit, tempo somblet ke arah belakang berhasil diamankan oleh seorang Kairi. Tapi ternyata Liangnu bakal coba mundur juga. Gak ada yang berani. Rasi mencoba dapetin Lar, berubah menjadi cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Oh, tapi Kali- Dilarnya, oh kira dia mau maju sendirian sih. Tapi ternyata tidak. Tidak mau terlalu memaksakan juga dari seorang Dar di sini. Dan Lordnya masih berhasil untuk ditumbangkan oleh teman-teman Indonesia. Dan lihat Sunsnya mulai maju dengan adanya puncture dan juga Phantom Execution. Hanya dipakai untuk mundur saja. Rasi memfollow dengan cukup baik, tapi ternyata masih ada di Fianso dari seorang Kairi. Bakal mundur lagi, hanya memberikan poking damage aja dari kedua tim. Bagus banget ya cover dari seorang Drian itu. Kalau misalnya nggak di cover sama Drian mungkin beda cerita, tapi Liangnu bakal mengcover Jay juga. Support kedua belah tim kali ini luar biasa, dan bahkan Liangnu itu adalah seorang offlaner yang mengcover juga dengan cukup baik. Tadi kalau Sansei nggak di cover sama seorang Drian itu mungkin beda cerita Momochan. Karena mungkin Sansei bakal bisa ditumbangin begitu aja oleh para pemain tim Onyx PH, karena yang aku yakin Kairi punya Tempest Oblet, makanya dia berani maju ke depan. Kalau dia nggak punya Tempest Oblet, nggak mungkin dia berani ngepok sampai ke depan kayak itu. Ini sulit banget sih. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen menangin 1000 diamond, langsung aja cek websitenya dari oneesport.gg ya. Karena kalian bisa prediksi dan menangin 1000 diamond, lumayan nih. Dapat diamond dari teman-teman One Esports. Benar banget, tapi bukan hanya itu aja. Di sini Sans bakal diberikan space untuk mendapatkan satu buah red bomb. Liangnu bakal di-eject coba ke dilempar ke belakang. arah belakang. Masih ada Winston Passion. Liangnu mengisap semua darah yang ada. Liangnu masih bisa berhasil survive. Sansnya. Sans ke arah belakang. Torosnya masih Torosnya dihindari. Liangnu masih punya satu buah blood out. Kali ini masih bisa kabur flowing blood. Jadi kunci kiri kanan depan belakang Momochan. Iya, dan bahkan kali ini nggak mau terlalu memaksakan juga dari seorang Liangnu. Mengingat sudah ada Sans yang mulai lincah maju tadi ya. Tadi sebenarnya dia bisa aja sih untuk stay di sana. Coba untuk dapetin blood out juga dari minionnya. Tapi lebih baik aku pulang saja, aku mundur saja daripada bisa dibilang apa? Blunder. Blunder, iya. Daripada blunder ya. Karena Sans- ini udah sampai late game. Iya, Sansnya udah mulai lincah ya bun. Lihat tuh, dijagain berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4. 4 Empat. orang Iya. di blue buff. Sepenting itu blue bufflingnya kan. Ini kayak dari Onyx PH pun juga udah mulai berasa juga damage-nya. Alice-nya udah scaling itemnya udah banyak banget. Wah ini Sans pede banget dia nggak pakai sepatu. Winter, Apa? Lightning Truncheon, Glowing One, Clock of Destiny sama Enchantment of Talisman. itu udah kombonya sih udah banyak banget sih. Nah Sans dapat Stacknya. blue buff, kali ini Drian udah punya Holy Crystal. Damage-nya bakal sakit banget. Bentar lu, bentar. Oh Lunox yang dibikin NOD, bukan Drian. Drian di full damage. Aku tadi lihat lah, Drian kok nggak ada NOD. Oh ternyata NOD-nya Di di Lunox. Sasa. Heeh. Kayak mereka harus culik satu-satu gak sih, Ji? Kalau mereka team fight barengan gitu kayak agak berat ya dari tadi. Enggak. Aku kalau mereka tulis satu-satu, untuk siapa? Onyx PH atau ID? Maksudnya Onyx ID-nya gak culik satu-satu Onyx Gak PH? bisa. Bakal rugi banget.
Kalau misal kita Karena lihat, kalau mereka tim fight berlima dari tadi kayak tadi, mereka kayak bingung gitu loh siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu. siapa yang mereka mau culik coba sekarang? Dari opsi sekarang. Mereka cuma punya Valir. Iya makanya. Valir bakal dijaga banget sama Di Jay. sisi belakang banget bakal juga positioning banget ya. Iya nggak bisa, sedangkan kalau Dlar kita culik. Dia bisa jadi cicak-cicak di dinding. Liaknu masih punya Flank Blood. Betul. Jay masih bisa kabur. Ling masih punya Tempest of Death. Dan Masih. Valir posisinya nggak bakal bisa terlihat untuk saat ini. Nggak Iya. bakal bisa kita ngeliat Valir. Itu yang membuat... Pokoknya yang kelihatan di depan kalau nggak Alice, Hilda aja udah. Kalau aku pribadi, Aha. kita tumbangin Jay-nya, pecahin Immortalnya. Hmm. Untuk Berarti bukan ngincer ke arah depannya bukan dulu fight ya. panjang ya, bukan. Maksud aku fight bentar, jebret. Poking damage gitu. Iya, bonyokin tapi lihat di arah top lane. Boots-nya bakal coba untuk melawan 2 versus 1. Boots bakal coba mundur kali ini dia damage-nya udah terlalu besar. Jay bakal follow up. sakit banget Boots gak bisa sih. bertahan. Langsung ada satu momentum shower kalau seorang Jay. Tapi ternyata Jay masih bisa bertahan kali ini Momochan. Kerugian luar biasa sedangkan minion mulai masuk di arah mid dan juga bottom. Dan Lord terbuka untuk tim Onyx PS. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Iya, masih bisa disamakan juga kedudukannya oleh teman-teman dari Onyx Filipina. Dari Onyx Indonesia mereka benar-benar harus tur ulang strateginya. Kali ini sudah mulai terbaca oleh Rasi. Ada ya pergerakan di area Lord Pit. Sudah mulai komit, sudah mulai coba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman Onyx PH. Tapi lihat Rasinya. Bagus Bakal banget. coba untuk kasih pressure yang benar-benar bisa membuat teman-teman dari Komit, Onyx PH. ini komit, lihat Meteor Shower dari seorang Rian langsung ke arah sana, langsung ada distribution yang diamankan Oh, oleh dia. seorang Kairi ke arah belakang sana. Liang tuh mencoba menuju ke arah seorang para pemain dari Wah, ini ini. bahaya Sasa sih. tumbang, 3 player hilang. Ini bencana untuk tim Onyx Indonesia, Momochan. Oh my god, dan bahkan lihat minionnya juga udah mulai masuk kali ini di area mid lane-nya. Boots-nya bakal coba tahan badan terlebih dahulu di area depan. 30 detik lagi Suns-nya bakal respawn bersama dengan Sasa kali ini. Apakah masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Onyx ID? Dijektor ke area belakang kali masih ada Winter Truncheon dari seorang Liaknu dan bahkan masih bisa mundur dengan Blink Blood. Wow. Tapi masih bisa ditemukan oleh seorang Boots. Hated di sini masih mencoba untuk memberikan poking damage ke arah dari teman-teman Onyx ID. Tapi mereka berfokus terhadap objektif turret Mereka di masih bisa area defense. bawah. Mereka masih bisa defense kali ini. Lihat langsung ke Minionnya. arah belakang dari seorang Larjay dan bakal juga ditahan. Kairi menuju ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Wah, Tidak akan base-nya menjadi lihat. poin untuk tim Onyx PS. Lihat. Oh my God, tipis banget. God. Ini bencana. Onyx Indonesia harus kehilangan 1 poin dan Onyx PS berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Wah, itu padahal dari